Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita bersama kepada Kiai Haji Abdurrahman Shaheh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ata wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir malam ini, guru-guru yang hadir di Pondok Pesantren An-Nizamiyah Al-Falah di bawah asuhan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sabeni. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir malam ini diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dalam keadaan sehat. Rezekinya banyak. Duitnya banyak. Giliran duit kencang banget romannya. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat, Akhi Bilal Mukarram Ustaz Haji Agus, dan seluruh jajaran pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat. Guru kita Kiai Sabni sebagai Khatib Suriah, juga sebagai MWC NU Kecamatan Kembangan, juga sebagai Ketua Majelis Ulama Kecamatan Kembangan. Kita bersyukur kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Useh kagak tapi nyaut romannya. Ya kalau kagak tapi nyaut ya antaran aja. Lu ngapa nggak nyaut tong? Lah gue beledikin atu-atu lu. Lapar. Ya udah nggak banyak-banyak dah. Tapi kalau ceramahnya kedikitan, panggungnya abior banget ini. Iya, kembangnya banyak banget, mang siapa yang mau kawin lagi nih? Boleh dibagi. Usek.
Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Rasanya layak dan pantas nih malam. Kalau yang sering saya ungkapkan ada hadis baginda Nabi yang kalau kita baca di Nasaihul Ibadnya karya Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani di awal itu, yang merupakan syarah dari Al-Munabbihat Listi'dadi Liyaumil Ma'ad karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin geger digemparkan kita. Dunia pesantren dengan kiai, santri dengan ulama. Lewat komen mereka terhadap sesuatu yang kagak paham terhadap dunia pesantren, terhadap dunia kiai, terhadap santri, dan gak tanggung-tanggung lagi. Yang di-framing adalah pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Yang santri mukimnya sekarang itu kurang lebih 40.000 santri. Kalau kita lihat Rasulullah ini pernah mengisyaratkan nih. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa di mana masa itu orang-orang lari dari para ulama. Lari dari orang yang paham betul terhadap agama. Yang dalam bahasa hadis lain Rasulullah isyaratkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini semua sudah diisyaratkan oleh Nabi. Kan kalau diajak ngajinya bener mah ngaji bener. Yang ngaji kiainya baca kitab, santrinya muridnya bawa kitab, kemudian gurunya baca, kiainya muridnya maknain. Itu namanya bandungan. Kalau santrinya bawa kitab, baca depan kiai, kalau salah dibenerin sama kiainya, ini namanya sorogan. Itu orang wadon yang ngerti pak kagak itu? Ngerti pak kagak? Ya udah bagian mau ngerti mau kagak, asal begini-begini juga udah ngerti dah. Biar gak asik aja pok ya. Ini mulai diusik. Kalau sudah dunia pesantren dengan kiai yang ngusik bukan orang pesantren dan tidak paham itu. Akhirnya bapak-bapak, saudara-saudara, sampai kata santri begini, kalau seandainya gak diajarin dengan nilai-nilai akhlak. Anak Betawi itu yang pada demo itu Himasal, Himpunan Santri dan Alumni Lirboyo. Kalau kagak diajarin akhlak masa sama kiai, gue udah bakar nih Trans 7 begitu. Itu ngomong anak serengseng apa anak juraganan itu. Ya. Tapi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, disinilah nilai-nilai akhlak. Luhur bingkainya adalah yang dimana kebenaran Allah lewat apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah,
kemudian ulama-ulama salafus saleh yang menyampaikan ini kepada para santri. Diuji sekali lagi kita oleh Allah. Santri kuat apa kagak, kemudian masih mondokin anak apa kagak, urusan nanti jadi apa ini santri, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tuh kalau sudah begitu tuh, umat dijauhkan oleh kiainya, dijauhkan dari ulamanya, kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Akan datang 3 bencana, malapetaka kalau udah orang diajak ngaji secara tekstual, dibaca oleh para ulama, ulama salafus saleh, kutubul mu'tabarah yang inda ahli sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Udah jangan ngerti apa kagak itu. Buseng kagak. Woi, ngerti apa kagak? Dia mangap aja pada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, udah tinggal pesantren doang itu yang baca. Sedangkan mereka-mereka ini nih, yang tahu Arab juga kagak, makanya jangan suka Arab-Araban apa tong. Belum tentu dia tahu dah Arab, lagunya lebih-lebihan dari kita yang bolak-balik ke Arab mulu. Ada tuh yang lagunya tangil banget, gue enak banget ngeliat dia. Iya, yang jenggotnya kayak sarang tawon. Ama yang kalau sembayang bawa aplang aja begini. Yang kelingking kita jauh dagu-dag aja. Tuh kalau bangsanya cantengan mah bisa main gedigan tuh sembayang. Tuh, itu Trans 7 sarangnya itu. Yang punya aja nggak, tapi ngeh itu. Langsung santri. Itu dia tuh. Orang Arabnya aja lagi belajar sama Indonesia. Tuh ada yang namanya Muhammad bin Sheikh bin Zaid yang punya MBZ. No, kalau kita mau ke Jawa, liwatnya ke tol Cikampek, belah kiri tuh ada khusus mobil kecil namanya tol MBZ. Muhammad bin Zaid singkatannya. Lu udah tahu liwat sana tong? Ini bocah anak hadroh. Lah kali belum malu-maluin gua belo. Di Solo ada tuh MBZ. Masjid Raya Solo dibangun oleh Uni Emirat Arab yang ibu kotanya Abu Dhabi. Tahu Abu Dhabi? Dari Jomas ngulonan dikit. Ini orang Arab aja lagi belajar sama Indonesia. Sebulan yang lalu itu Universitas MBZ yang ada di, apa tadi kata gue lupa ngomongnya dah. Abu Dhabi, dia kumpulin tuh masjid-masjid besar di Pulau Jawa. Dari Al-Akbar Surabaya, kemudian Masjid Agung Semarang, kemudian Al-Jabbar Bandung Jawa Barat, Istiqlal Jakarta, termasuk MBZ sendiri Solo, dan Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Mogot yang ada di Jakarta Barat. Udah tahu ke Masjid Raya sono? Udah. Kali lu kagak tahu lagi aja. Dia belajar tuh orang Arab. Ngapa ini Indonesia
Islamnya kagak habis-habis. Ini Muludan kan udah Jumadil akhir apa Jumadil awal ini? Ah, usek udah tanggal 67 apa 96 ini. Masih ada Muludan aja. Mana abior banget lagi nih romannya. Tuh Pak. Dia lagi belajar sama Indonesia. Ini ada apa? Islam di Indonesia. Belanda 3,5 abad, 350 tahun. Bukan murni menjajah tuh Belanda. Tetapi di balik itu ada misi mereka. Orang-orang Portugis, orang Belanda, misionaris agar Indonesia banyak kafirnya. Lewat siapa? Franciscus Caparius Satiman. Orang Indonesia yang sengaja jadi misionaris buat murtadin Indonesia. Namanya Franciscus Caparius Satiman. Gua kalau bukan tukang ceramah, gua gogah. Namanya ribet banget pakai Franciscus. Ya Satiman orang Jawa. Termasuk ketika Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Piagam Jakarta belum ada. Alenia pertama atas berkat rahmat Allah belum ada. Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa satu, tapi ada di mana umat Islam dipersilahkan untuk menjalankan syariah sesuai dengan keyakinannya. Ini belum ada. Ulama, kiai ada di BPUPKI. Itu berkumpul di antaranya almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Wahid Hasim. Kiai-kiai dari ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai dari Muhammadiyah yang kagak nerima Indonesia Timur, namanya AA Maramis. Singkatannya Alexander Andrianus Maramis. Gue juga gogol lagi aja tuh ngapalinnya. Dia nggak nerima. Tapi para ulama ahlus sunnah lewat tawassut wal i'tidal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kiai Wahid Hasim pulang ke Jombang 2 hari deadlock, termasuk Insinyur Soekarno tidak bisa memberikan keputusan. Berangkat Kiai Wahid Hasim pulang ke Jombang, ngadu sama Hadratus Syekh. Niki boten diterima mbah, nek Pancasila wonten kalimat dengan menjalankan syariah sesuai agama Islam. Pripun niki mbah? Ngerti apa kagak itu? Udah bodo amat mau ngerti mau kagak, udah malam aja udah lapar itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, Mbah Hasyim Hadratus Syekh, wis aku istikharah, beliau istikharah. Kemudian mantap, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Tidak menyimpang dari Qul huwallahu ahad. Balik gone Jakarta, terima asas tunggal satu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kiai itu jasanya. 350 tahun. 1948 Belanda ngundang Inggris, Portugis, namanya Tentara Sekutu. Inggris sampai sekarang takut loh sama Indonesia. Kemarin presiden kita nih yang Prabowo nih ke sono ke sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Itu nomor 3 setelah Amerika, Perancis, Indonesia. Kita doain presiden yang ini nih, karena militer, ahli juga strategi perang. Doain mudah-mudahan panjang umur. Udah 10 tahun kagak ada yang mewakili Indonesia ngomong di PBB. Baru tahun ini ada lagi yang wakilin ke sono. Ya orang pintar ngomong bahasa Inggrisnya. Kalau yang si Anu mah itu jauh bisa apa kagak. Iya aja mas hehehe doang itu dia. Si Anu jangan pakai ditegesin, orang boleh. Si Anu. Orang yang ada anuannya. Iya si Anu. Bapak-bapak, saudara-saudara. Inggris itu kemarin, apa kata Perdana Menteri Inggris? Sampean Indonesia jangan ikut-ikutan tentang Palestina. Karena Jenderal Inggris yang namanya Malawi itu satu riwayat adalah yang membunuh santri pakai bambu runcing karena Indonesia belum punya peralatan tempur yang canggih. Baru punyanya bambu runcing. Bambu runcingnya direndam di pondok pesantrennya Kiai Subki Parakan Temanggung. Terahnya Kiai Subki adalah Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Yang beliau adalah salah seorang mursyid tariqah Nahsabandiyah, Qadariyah Nahsabandiyah yang mu'tabarah indah ahli sunnah. Juga beliau termasuk kiai khas, namanya Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Itu bambu direndam 3 bulan, itu diambil oleh Kiai Subki, udah diwiridin, itu santri berani bawa bambu runcing doang ngelawan tentara sekutu dengan peralatan yang sudah cukup canggih. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau bukan kiai kagak bakalan bisa itu ngalahin tentara sekutu. Itu yang namanya Inggris, pesawat tempurnya udah bolak-balik. Itu ditugasin ulama dan kiai oleh Mbah Hashim dengan fatwa resolusi jihad. Kalau Bung Tomo mas 10 November Allahu Akbar, itu yang nentuin Mbah Hashim. Tadinya mau tanggal 8 November. Kata Mbah Hashim, ojo se sampean. Nek urung enek kiai, ojo dimulai, kalah sampean. Se ngenteni Kiai Cirebon, Kiai Rembang, ucapno Allahu Akbar, kue kalimat ingkang paling sakti. Awamat yang arti kagak lagi itu. Mau tanggal 8 kata Mbah Hashim, dulu tunggu. Ada almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Majalengka. Ada Abah Amin Sepuh Ciwaringin Cirebon. Gengnya buntet. Almarhum wal maghfurlah Kiai Abbas Abdul Jamil. Adiknya Kiai Anas Abdul Jamil. Adiknya lagi Kiai Akhyas Abdul Jamil. Adiknya lagi Kiai Ilyas Abdul Jamil. Majalengka Cirebon. Sudah kumpul berangkat ke Rembang. Kumpul di Rembang bersama Kiai Bisri Mustafa, bersama Mbah Maksum Lasem, baru menuju Surabaya. Kata Mbah Hashim, yang ini wiridannya ini pakai kacang hijau, yang ini bakyaknya wiridin. Buat apa? Buat ngebagel pesawat tempurnya Inggris. Bakyaknya Kiai Abbas dilemparkan ke atas, pesawat tempur Inggris jatuh. Bakyak kiai zaman dulu. Kalau bakyak kiai zaman sekarang lemparin ke atas, nyangsang di genteng tetangga.
Ini nggak pernah diungkit dalam sejarah, dimasukkan dalam sejarah. Itu malah Jenderal Inggris mati. Satu-satunya negara yang bisa membunuh Jenderal Inggris cuman Indonesia. Indonesia dilawan ilmunya, ilmu Nabi Khidir. Bukan ilmu Nabi Musa yang secara teori. Masih banyak. Di Senggerahan juga banyak ya yang ngerem yang kalau lemparin bakyak habis genteng orang pada copot. Ya. Ini loh. Udah kayak begini perjuangan ulama, perjuangan kiai. Jepang agamanya Shinto. Suruh ngadep matahari. Ulama Indonesia, para santri dan kiai tidak pernah goyah dengan Jepang yang 3,5 tahun. PKI kayak apa? Berapa kali mengadakan kudeta, para ulama, para kiai yang diancam, yang dibunuh oleh para mereka dedengkotnya PKI. Coba Orde Lama kayak apa kiai dan pesantrennya dikucilkan. Tapi di 1984 ketika Pancasila diragukan sebagai satu-satunya asas tunggal, kelewat muktamar di situ Bondo, itu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin masih ada. Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo masih ada. Kiai Haji Ali Maksum Krapiak masih ada. Para ulama-ulama sepuh masih ada. Memutuskan satu-satunya penyelamat bangsa adalah dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Siapa yang menghadap Pak Harto ketika itu? Di rumahnya, bukan di istana negara. Tengah malam kiai dengan sederhananya. Sarungnya jelek-jelek kiai zaman dulu. Belum ada yang bagus. Kiai sekarang sarungnya cakep-cakep, wajar aja. Trans 7 geblek Jakarta 450.000. Itu mah BHS Kosmos buat keredong. Ya aja geblek juga berarti nggak ngerti kain itu. Kiai ada yang 12 juta kainnya. Ya wajar aja upah mondok, upah ngajar. Kiai biar ada cakepan kainnya. Oh supaya jelek-jelek aja begitu rupanya kiai. Kainnya, bajunya jelek. Ntar orang ya jangan dah, jangan mondok apa. Tujuh aja mondoknya bertahun-tahun kainnya jelek mulu. Jibun aja, jelek aja. Enak aja kiai seluruh jelek. Lu doang rupanya yang cakep. Gua tamparin gua kagak alem lu. 1984 ormas lain belum ada yang berani mengakui asas tunggal Pancasila. Indonesia lewat majelis lewat Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang menghadap Pak Harto kemudian memberikan ini loh konsepnya lewat almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika itu dengan gagasan cemerlang kiai sepuh yang menghadap presiden, terima asas tunggal sebagai satu-satunya asas untuk menyelamatkan anak bangsa ini. Itu Indonesia lewat majelis, lewat Nahdlatul Ulama. Lagi COVID aja kemarin, COVID. Enggak mematikan, ini makan sisa-sisanya COVID ini. Ya toh ya. Ya yang kita kayak orang geblek kalau kemana-mana pakai masker aja. Kalau ingat COVID ngapa jadi goblok gitu ya. Bayang jaga jarak. Pengen tahu di rumah jaga jarak yang nggak nyampe. Lu nggak ngerti jam-jam itu mah. Memang lagi COVID kemarin. Santren mah kagak libur. Ya kiai juga yang berfatwa. Kita kagak percaya, yang mati banyak banget. Kita kebangetan percaya, kayaknya kagak punya Tuhan kita. Suntik tuh yang booster apa-apa ya. Iya, yang katanya ntar kalau dipencet tombolnya mati semua. Itu mah malaikat Ijrail kagak berfungsi ya. Lah loh.
Siapa yang berani? Kiai doang yang ngomong. Adapun isolasi, iya, kita tidak boleh tertular atau menularkan kepada orang lain. Jadi bagaimana jawabannya kiai yang ada dalam Al-Quran? Dikasih tahu, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Gak bisa kita bayangin Indonesia ini kalau gak ada ulama, kalau gak ada kiai, gak ada santri, kagak ada muludan. Coba muludan kagak berhenti-berhenti sampai Desember, sampai nyambung bulan Rajab. Tarikan masih ada aja. Lah coba itu. Hari gini udah dapat 2, besok subuh dan narik lagi. Pagi aja pakai 3 tarikan, coba itu. Ya alhamdulillah jadi santri laku. Ngapa? Karena sekarang banyak yang dai-dai itu pakai target tong. Yang pakai dipanjerin dulu. Yang kalau kagak ditransfer kagak datang kan sambar geledek gitu. Iya pakai target, pakai transfer. Wah pakai DP dulu kayak kredit motor. Ya ujung-ujungan yang begini-begini juga laku. Loh, Kiai Sukron tuh pernah lo baca kitab namanya Al-Mutasaqituna fi Tariqid Dakwah. Yang berguguran di medan dakwah. Ngapa itu? Ya yang dakwahnya begitu modelnya, pakai ditransfer, pakai DP. Kalau santri mah kayak model saya, lu mau DP-in syukur kagak udah. Yang penting gua sehat, gua datang. Dijemput gogah, dijemput. Emang ceramah dijemput enak. Kalau tuh dia pada punya mobil, kalau kagak jemput mobilnya jelek, supirnya bawa ketek. Belum ceramah gua udah mabok. Gogah. Orang diseksa ceramah, antar jemput, bilang jemput dia. Ntar dia balik ke sini, dia balik lagi ke sono, dia balik lagi kemari. Itu bisa main iri-irian supirnya, lu aja dah jauh banget rumahnya, mana gelap, jalanan sempit. Akhirnya dia bekia-kia. Tahu bekia-kia? Busek agak ngerti bekia-kia, gue gamparin lu. Mau bocah mana sih ini pada? Beiri-iri. Bekia-kia. Beklai tahu? Iya itu beklai sama bekia-kia temennya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah, itu perannya para ulama, perannya para kiai, perannya para santri, garda terdepan. Kanya yang musuhin kiai, musuhin santri, musuhin majelis taklim, musuhin pesantren, bepanjang-panjang umur aja. Jangan dilawan. Kita punya akhlak, bepanjang-panjang umur, trans 7. Orang-orang yang merusak dakwah ahlus sunnah, orang-orang wahabi, bepanjang-panjang umur dah sama kita yang para santri didikan para ulama, para kiai. Kagak usah kecil hati, itu mah biasa. Cuman kalau kita kemarin itu buat sok terapi sama dia, besok jangan macam-macam lagi lo. Kalau kita kagak gituin, dia makin berani aja. Untung juga kagak dicekek tuh yang punya. Lo kalau ngandelin orang Betawi, busek bacekek nih lo. Kan begitu ya. Ya ntar urusan kele apa menang mah berantem belakangan. Kalau kira-kira kita kuat yang lawan kita hadapin, kalau kagak melari yang kencengan, kan begitu ya. Jadi alhamdulillah nih sekarang terbukti sudah bahwa kita para santri di bawah didikan para ulama, para kiai, alhamdulillah lewat majelis ulama, lewat MWC, lewat PCNU, yang kita semua ini adalah bagian dari dakwah Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah. Mereka nggak demen kita muludan, ngaji, gerayak groyok. Ya Allah, pertama
mengharapkan keberkahan. Enak kalau berkah mah, duit banyak, duit ada, badan sehat, bisa ibadah berkah. 2, jangan sampai dipimpin sama orang yang zalim. 3, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Inilah Bapak Ibu Saudara, adik-adik, baik dari Majelis Ulama dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama, MWC, ranting dan sebagainya. Ayo kita satu komando di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan para kiai. Jangan jauh-jauh dari ulama, dari kiai. Jakarta Barat alhamdulillah masih banyak guru-guru, masih banyak ulama-ulama, masih banyak santri yang ngapalin Quran, ngapalin Jurmiyah, ngapalin Imriti, ngapalin Alfiyah, kagak pakai bahasa Inggris, kagak pakai komputer, kagak pakai kursus renang kayak sekolahan umum. Ya ntar juga udah waktunya mah pinter bahasa Inggrisnya anak pondok, anak pesantren, bisa komputer, bisa berenang, orang banyak kolam sama kali, bisa berenang. Zaman sekarang kursus renang di kolam renang, bawa ke luar negeri kanyutnya dikali-kali juga. Makanya Masya Allah, Masya Allah. Ayo saya berharap mari kita semua lewat maulid kita perkokoh, kita pererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita lewat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik MWC-nya, Majelis Wakil Cabangnya, PCNU-nya dan juga Majelis Ulamanya. Mari sama-sama kita kembali dalam aswaja di bawah naungan para ulama, para masyayikh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Kiai Haji Abdurrahman Soheh yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibrah dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat